Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Zoom pertama. Nanti gue cuma pengen tanya-tanya aja gimana sih seputar suara gue jelas gak sih? Jelas. Soalnya gue ngomong sendiri nggak jelas. Ngomong apa gue ini? Oke. Ya udah nggak jelas deh. Oke, jadi nanti video ini bakal gue upload di YouTube buat gue share ke teman-teman sahabat MP4 Dummies yang mau belajar atau pengen tahu pengalaman-pengalaman suhu-suhu ini, ya kan? Yang udah master melalang buana, ya kan? Yang satu Ya, sekarang ini yang ngundang kita tuh sebenarnya yang suhunya ini nih cuma kita tuh cuma ini doang, cuma gimmick doang kita diundang itu. tapi sih intinya sih acara dia ini mah acara dia itu mau cerita. Nah jadi itu kita tuh cuma gimmick doang, Kum. enggak beneran. Jadi ya gue memilih kalian karena kan kalian punya pengalaman, ya kan? Nah, kalau dari Om Kungkung udah berapa lama? Kungkung kan juga nggak jelas juga sih, gue bingung. Lu jualan online jalan, ya kan? Buka agen ekspedisi Ekspedisi. ada, YouTuber juga selengean, kadang iya kadang enggak. Gue jadi bingung menempatkan lu itu sebagai digital creator, entrepreneur, atau apa nih? Itu. Udah jomblo aja jomblo Udah coba. sih. Lu mulai online kapan? Terus kenapa kok lu memilih online? Kan lu kuliah, kenapa nggak kerja di kantoran jadi apa kayak gitu sesuai jurusan kuliah yang lu ambil gitu loh. Ah, jadi dulu itu kalau aku jualan online itu karena pengen kuliah om. Oh, jadi jalan online karena pengen kuliah. Oke, terus. Karena cari kerja itu susah om. Ijazah SMK aku hilang. Oh, lu dulu SMK? Ijazah SMK hilang. Cari kerjaan kan harus ada jaminan ijazah kan. Nah kebetulan ijazah aku hilang. Jadi memutuskan untuk kuliah gitu. Tadinya untuk cari kerja. Terus? Nah Karena kasihkan jualan. Kerja yang nggak butuh ijazah itu kan jadi pekerja di pasar gitu kan om. Dulu itu kerja di pasar di toko beras. Jadi kuli angkutnya gitulah om. Kalau nggak kuliah? Nggak kuliah. Waktu ngumpulin duit buat kuliah om. Nah kerja di sana. Di depan pasar tuh kan ada toko bumbu-bumbu gitu om. Kalau di Tasik itu kan, kalau orang Jakarta pulang ke Tasik rata-rata bawa bumbu oleh-oleh untuk di Jakarta. Oleh-oleh, oke. Jadi aku tuh nyobain dijual online di Facebook gitu om, dipotoin si atomnya, bumbu atom bulan, dipotoin, ternyata laku om. Oh jadi awalnya jualannya di Facebook ya? Awalnya jualan di Facebook, ternyata laku di grup-grup kuliner gitu. Okay. Terus lihat ada iklan Bukalapak, dicobalah buat akun Bukalapak. Oke. Hitungan jam waktu itu upload jam 12 kalau nggak salah, laku-laku jam 3 sore udah laku, ada yang beli. Upload pagi? Ngupload siang, siang. Sorenya ada yang order. Gila cepet banget tuh. Karena emang dibutuhin itu bumbu atom bulan om. Gua nggak ngerti sih. Lu ngerti nggak sih? Itu jagat ya biar nggak jomblonya. Oh jadi kesimpulannya gini ya, lu itu jualan online karena buat biaya kuliah? Bukan buat kuliah. Lah iya kan gua ngomong gitu tadi ya. Oh iya gitu. Jelas sih. Nah ya jadi lu sebenarnya bukan kuliah dulu baru online, tapi jualan online untuk bayar kuliah gitu kan? Betul sekali om. Tapi setelah kuliah kenapa lu nggak kerja, malah jualan online? Lah enakan jualan online om. Berarti waktu lu yang buat. Ya udah gua nggak mau menghujat di situ. Ntar kita tanya lagi. Enggak, kalau kerja kan kita mulai lagi dari nol om.
Nah, kalau sekarang mah kan kita tinggal ngejalanin. Prosesnya kan udah 4 tahun tuh dijalanin, masa kita tinggalin? Oke, jadi alasan itu jadi ijazah lu ya udahlah gitu aja ya. Ya udahlah. Sekarang juga nggak kepake ijazah buat apaan. Tapi gua cut dulu itu pertanyaannya. Jadi kalau dari Kumkum ini dia berjualan online karena untuk nambah-nambah bayar kuliah ya sampai lulus ya. Akhirnya ketika lulus betul. malas cari kerja karena sudah ketagihan dengan hasilnya jualan online. Nah, seperti itulah. Oke, kita langsung ke Banten. Banten ditutup ininya suaranya. Apa? Ya, siap. Nah, jadi kalau Om Kiki gimana? Kalau sekarang kan gue lihat lu udah sukses banget kan, hobinya aja udah mahal banget, sepeda, main ke hutan gitu ya. Mainnya sepeda. Lu nggak takut boyoan apa gimana? Emang kadang-kadang orang tambah kaya itu hobinya tambah aneh-aneh sih benernya. Gue kasih celah dulu biasa. Gue kasih celah, biarin aja. Oke, jadi kan gue sendiri yang temenan lama sama lu, gue nggak ngerti lu mulai online itu kapan, terus kenapa kok lu tertarik sama online gitu loh? Apa? Itu pertanyaannya? Bukan, itu tadi ringkasan. Oh, ringkasan ya. Udah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya. Jadi gini bro, dari dulu tuh gua 2014 gua itu baru pertama kali jualan online. 2014. Dulu awalnya sama kayak Kumkum, gua zaman kuliah. Itu zaman kuliah gua sempet jualan-jualan gitu. Kalau dulu tuh gua jualannya, tahu Just Juice nggak lo? Oh iya, tahu. Iya, Kumkum nggak tahu kali ya Just Juice ya. Kumkum belum lahir kali ya. Tahu lah. Gopean Just itu. Juice, tau nggak? Tahu. Just Juice sampo buat ketombe. Bukan sampo buat ketombe. Hah? Wah iya gitu. Harus lu. Ya minum benar. Iya benar minum. Nah itu dulu istri gue pun karena kan dulu gue kuliah juga bareng sama istri gue ya. Dulu istri gue dia nggak tahu tuh gue jualan Just Juice tuh dulu tuh. Sampai sekarang pun gue nggak cerita. Cuma yang nggak tahu udah denger kali ya. Ntar gue kasih linknya ke sini. Ntar gue share ke ini linknya ini. Link YouTube-nya ntar gue share. Ya gue dulu gitu buat kuliah terus karena terus bokap juga kan waktu zaman gue kuliah udah gak kerja, jadi ya gue bantu lah uang kuliah, uang jajan. Dulu kan gue juga ngerokoknya berat banget tuh. Oh lu sempet ngerokok dulu? Ya uang rokok juga. Gue pernah ngerokok. Waktu tuh sampai lulus kuliah tuh gue masih ngerokok sampai ketahuan bini, udah nikah baru gue berhenti. Oh berarti lu hampir sama kayak Kumkum dong ya? Kalau nggak ketahuan mungkin gue masih lanjut kali ya. Makanya jadi jomblo Om. Sorry bro, nggak bisa diulang. Oke, terus dulu itu gua ya dari situ gue jualan barang-barang. Gue itu dulu suka banget sama handphone aneh-aneh. Oh. Jadi gue main di Kaskus. Dulu kan gak ada tuh zamannya Xiaomi apa gitu ya. Dulu kan gak ada tuh di Indonesia ya. Ya gue sering beli tuh barang-barang handphone aneh di Kaskus dulu. Terus gue jual lagi. Nah, lu bukan yang jualan itu ya? Lumayan. Yang orang beli handphone dikasih apa? Yang orang beli handphone dikasih bata itu ya? Bukan itu ya? Bukan lo ya? Enggak, gue rada baik. Gue bukan bata, batu kali gue. Ponari. Berarti lu udah main zamannya Kaskus ya? Kenapa? Zamannya Kaskus lu udah main berarti ya? Udah main dulu, main jualan paket internet kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya gua itu jualan power bank kayak gitu-gitu di Facebook, ya gitulah, di Kaskus gitu. Gua belum kenal tuh Bukalapak 2014 awal. 2014 masih jualan di Facebook. Ya. Nah, terus itu 2014 itu setahun kemudian tuh bini gua lulus. Dari kuliah gue belum lulus tuh. Nah, bini gue pantesan. bini gue gitu, maksudnya udah ngomong kita kapan mau nikah bagaimana. Itu
jadi kayak trigger buat gue ya, buat semangat buat gue. Gimana caranya, duit nggak ada, gue bilang kayak gitu ya. Akhirnya gue nekat tuh Om, gue datang ke salah satu counter besar yang biasanya gue ambil barang-barang dari dia. Gue nekat datang ke sana, gue bilang sama si yang punya, ya modal nekat aja sih, gue bilang, gue boleh nggak kerjasama sama lo? Gue jualin barang-barang yang ada di sini. Kebetulan gue punya basic di pengetahuan tentang handphone. Tapi ya gitu, gue nggak mau kerja sebagai karyawan, tapi gue maunya kerjasama. Jadi kita nanti bagi hasil aja, gue bilang hasil penjualannya. Nah, dia tuh 2 hari 3 hari, gue tunggu keputusannya. Akhirnya dia bilang oke. Nah udah mulai jalan tuh 2014 itu akhir. di Banten ya, di Banten. Di Banten, di Cilegon Om. 2015 awal 2014 ya, lupa gue. Ya pokoknya gitu, gue mulai jualan. Gue pertama kali jualan tuh di Bukalapak. 2000 berapa itu? Kenapa? 2000 berapa itu? Kayak 2014 akhir deh. Oh, oke. 2014 akhir gue jualan di Bukalapak. Gue belum tahu tuh kayak Tokopedia segala tuh gue belum tahu. Tokopedia tuh jarak 6 bulan apa Shopee segala tuh jarak berapa bulan gitu kan? Enggak, biasa aja. Bentar, lu dulu kuliah ngambil apaan? Gue ambil komunikasi Om. Enggak, awal gue ekonomi, akuntansi. Terus semester 4 gue gak buat, gue pindah ke komunikasi. Balik awal lagi berarti? Dari semester yang gue ya mundur setahun sih, jadi mundur setahun. Berarti histori lu sama Kumkum sama dong ya? Ya, beda kurang lebih sama. Beda enggak. Oh iya, beda ya. Beda Kalau dia lulus udah ya. punya istri. Oh Ya. iya. Yang satu belum punya istri ya. Yang atas kasian banget mukanya. Coba yang atas lihat mukanya. Enggak, bertiganya kayaknya senasib semua ini. Masalahnya sama semua. Aku pakai. Gue malah sekarang pengen kuliah. Karena gue itu malu kalau pas lagi ke bank gitu ya. Lagi ke bank, biasanya kan gue sering keblokir tuh PIN gue. PIN ATM. Sering banget lupa karena kan ada beberapa macam sering ketukar gitu. Pasti ditanyain. Uangnya kebanyakan, bro. Gila, sampai gue blokir, gila. Bukan. Lo gak bayang dong berapa ATM dia punya, rekeningnya punya berapa, coba lo tebak. Gila lo. Enggak, itu. Rekeningnya itu kan 100 juta kali ya. Kali 6 udah 600 juta, gila. Makanya sering keblokir. Pinter banget cari celahnya. Enggak, ini gue terusin. Jadi kenapa gue pengen ya. Jadi kenapa gue pengen kuliah ya itu tadi mesti tanyain pendidikan terakhir apa gitu. SMA. Jadi dia lagi lihat Google kali. Yang diharapkan Om Hakiki sama Om Kumkum selama berjualan online itu apa? Maksudnya kenapa lu sampai sekarang meyakini online lu apa sih yang pengen lu dapetin gitu? Apa yang lu pengenin? Dapetin. Gini. Kalau gue kenapa jualan online gini ya, dari awal nyari kerja tuh susah bro. Wah. Susah banget. Terus bisa dibilang kalau kita pakai data ya, S1 di Indonesia tuh banyak banget yang nganggur. S1. Jangan kan S1 ya, S2 aja mungkin ada juga ya. Iya, ada. Betul sekali Om. Ya itu, cuma ya gue sampai dulu tuh berpikir gitu, gue ada rasa ketakutan kalau gue lulus, emang ada yang mau terima kerja gue aja kuliah acak-acakan gitu kan. Terus gue juga, ya ilmu gue cuma sebatas itu, akhirnya gue mikir, ini kalau kayak gini terus, ya gue mikirnya gitu, S1 aja susah nyari kerja kan gitu. Ya udah, mulai dari situ tuh, kalau gue sih harapan gue tuh kenapa jualan online terus ya tadi itu, ya minimal gue bisa ngurangin beban pemerintah lah. Satu orang ini nih, jadi pengangguran. minimal gue bisa ngurangin beban pemerintah, tapi gue bisa bantu ya dari gitu. Kan mungkin ada karyawan gue bisa gaji mereka kan, ya ada kepuasan sendiri lah bro di situ. Minimal gue bisa ngurangin beban pemerintah dah. Ini banyak beban banget di pemerintah nih sekarang nih. Gitu. Sama minimal walaupun cuma 0,0001%, ya minimal gue bisa ngurangin lah. Karyawan lu kan udah banyak, jadi kan lu membantu membuka lawang 4 bro, baru 4. Bro, gak usah pita, Om P. 400 gue tahu. Kalau Om Gunggung gimana Om Gunggung? Kalau aku mah orangnya santai ya Om, jadi iya kayaknya lu nggak pernah punya beban gitu ya. jadi
Ada om, beban paling berat ya itu nikah. Oh iya iya iya. Iya. Tapi kayaknya lu terlalu Aku menikmati kan sih. orangnya santai, jadi nggak mau kerja, nggak mau diatur lah intinya kayak gitu. Benar, sama gue juga gitu. Enggak, Om. Saya juga sama Om, nggak bisa jatuh. Bro, Eh, asal pertanyaan. lo tahu ya, kayaknya Hmm. penjualan online ini pelarian semua kayaknya. Iya iya iya. Iya bener om, bener om. Enggak. Tapi pelariannya pelarian enak-enak bro. Ini gua mau pertajam lagi nih pertanyaannya. Maksud gua gini, apakah lu berdua ini udah berpikir atau enggak pernah nemuin fase gila ini online nggak bakal bertahan lama atau online ini bukan satu kepastian yang akhirnya sampai misalnya kan kayak lu nih, Kiki udah punya anak lagi, misalnya kan ntar terus anak lu sekolah, apakah usaha ini akan bertahan gitu? Lu pernah mikir gitu nggak sih? Kalau gue sendiri sih, ya tadi itu ya kalau gue semua serahin ke atas ya om. Nah, oke. Jujur aja ya, kalau boleh jujur gue, ya ketakutan itu di 3 bulan pertama gue jualan online ada om. Karena namanya jualan itu 3 bulan pertama itu memang benar-benar coba. Enggak, kalau terakhir-terakhir ini, baru-baru ini pernah nggak lu ngerasa down gitu banget? Wah itu banget bos. Banget bos. Pernah ya? Bener-bener Oh, ngerasa ini gila-gila. down? Ini sampai bulan ini pun gue, bulan kemarin gue masih ketolong lah karena memang kan itu kategori gue paling banyak dicari ya fashion. Nah cuma ya setelah bulan itu baru kerasa nih bro, baru kerasa banget. Ya cuma ya apa ya kalau gue tuh ya gue inget salah satu kata ustadz itu ya, ada ustadz kalau gue kajian tuh yang ngomong ya memang namanya rezeki apa gitu tuh semua udah ada yang ngatur ya. Lo show must go on aja gitu loh, maksudnya jalan aja dulu. Show must go Masalah on. rezeki datangnya dari mana ya udah gitu loh. Sekarang namanya turun, namanya usaha kan pasti ada turunnya ada naik ya om ya. Kalau naik terus kita kayak nggak dikasih pelajaran gitu loh. Kalau aku nggak sama kali ini. Ya, kalau gimana kalau Om Kumkum? Kalau aku mah justru semakin lama berjualan online semakin yakin om. Oke. Semakin yakin bahwa jualan online ini menjanjikan. Oh. Oh, berarti Karena jualan kan- lu naik terus dong ini ya, nggak pernah turun ya? Kalau turun ada, cuman apa ya? Turun Tapi ada, semakin pasti. yakin, semakin yakin aja. Kok turun semakin Justru yakin gimana sih? Kalau turun, aku tuh lebih semangat cari produk lain om, buat dijual lagi. Oh, jadi ada motivasi lain. Terus dulu kan pertama kali buka ekspedisi itu karena jualan turun om. Oke, ha. Jadi buka usaha yang lain, kalau Jadi- turun buka lagi usaha yang lain gitu. Jadi buat kita mikir om Kumkum ya. Iya, jadi buat kita mikir. Loh, berarti lu jualan online, habis jualan online itu hasilnya lu akhirnya buka ekspedisi itu ya? Ekspedisi apa? Jene ya? Iya, buka Jenisnya apa, ekspedisi, JNE, Jene. bentar. JNE, Pos, Lion Parcel, sama Gila. Ninja. Oh, banyak kan dia. Semuanya gila. Makanya dia tenang-tenang aja semuanya. dia kalau orderannya sedikit, ekspedisinya jalan. Ngebantu om ya. Iya itu, subsidi silang om. Oh, makanya lu kali ini nggak merasa setuju karena lu ada backupan lain. Berarti kan Ya. lu nggak Ya, bergantung sama gitu. online. Jadi yang tadi kalau gua sendiri ngerasain sama kayak Kiki, kalau gua 3 bulan ini bener-bener bukan down ya, tapi seperti dengan kata Kiki diingetin jangan terlena gitu loh. Karena kan kemarin-kemarin kita diajak naik terus, abis itu cek turun. Terus mau ngapain nih kayak gitu? Ya, benar sih maksudnya gini om. Maksudnya kalau yakin sih, ya gue jualan 6 tahun lebih lah. Kalau gue nggak yakin, gue nggak bisa seperti inilah sekarang. Gue nggak jualan online gitu. Cuma ya tadi itu om, memang ya kita harus diginiin ya supaya kita nggak bener kata-kata Om Fe tadi biar nggak terlena juga. Ya kayak kemarin gue jujur aja om, setahun terakhir ini gue nggak pernah ke toko om. Jarang banget ke toko, mungkin seminggu sekali kali. Udah jadi bos. Jujur aja. Nah cuma ya gitu, akhirnya mungkin diingetin, lu nih terlalu nyaman gitu ya di rumah, terus jalan kemana, ayo sekarang ya lu balik deh, lu beresin tuh urusan lo gitu lah ibaratnya gitu. Oh, Cuma lu ya udahlah ini jalannya. kayak ditepuk, ayo balik lagi. Oh bukan ditepok sih om, ini mah ditampar om.
Tapi kalau Kumkum, lu penghasilan utama lu sekarang dari ekspedisi apa dari jual online? Kalau sekarang saya diniatin itu tahun ini harus dari jualan online Om. Karena ekspedisi itu ternyata kurang menguntungkan kalau dibandingin sama jualan online. Tapi berarti Om Hakiki punya kedepannya mau buka ekspedisi? Apa lu bakal? Tadinya, tapi sampai Bangunnya, Bang. karena di sini gue dari cerita beberapa seller kan di sini banyak yang buka. Om, lo tahu mungkin Om Ari gitu ya. Oh iya iya. Jadi dia tuh buka itu sih, buka Ninja, terus dia buka JNE. Terus kemarin dia buka data lah sama gua. Nah, emang menarik sih, cuma ya gua sekarang lagi tahap proses juga, gua nggak tahu arahnya mau kemana. Rencananya sih gua pengen buka 2 jalur pipa lagi sih sebenarnya Om. Ekspedisi kalau memang jalan, kalau memang dikasih jalannya sama Allah. Amin. Yang kedua, gue pengen beda dari online gitu loh. Gue mau punya usaha tapi beda. Jadi jangan online lah. Oh, main saham. Enggak, gue rencana sesuai dengan kesukaan gue, hobi gue kan makan Om. Nah, bini gue pinter masak, jadi gue kayaknya lebih ke kuliner. Tapi gue ya, kalau gue jujur, meskipun gue punya duit, gue nggak berani loh buka usaha kuliner, nggak tahu dengan resiko. Gitu ya? Iya, gue jadi penikmat aja lah. Tapi gue memang dari dulu nggak pernah kepikiran untuk. Tapi memang ada orang yang berhasil di situ kan, kita nggak tahu. Iya. Tapi karena kalau gue bukan niat cari duit banyak di situ Om ya. Karena bini senang masak dan gue senang makan, jadi kita apalagi duit lo kan udah banyak. Explore lah. Explore arah ke sana sih. Kenapa? Lu udah punya brand kan? Yang topi itu ya, jas itu ya? Topi ya itu Muats. Om Kumkum udah punya brand belum? Gimana? Udah punya brand sendiri nggak? Atau masih jual palu gada gitu? Punya Om. Apa? Punya brand. Dan kemarin udah didaftarin di Hakiki? Tinggal nunggu Hakiki. Apaan merek lo? Ayuna. Apa jual apa? Apa itu? Ini nih produknya tuh. Sendal. Cuman sendal. Jangan ngomong cuma sendal udah dong. didaftarin juga. Sendal. Jadi coba lihat naikin lagi dong. Naikin lagi, gue pengen lihat. Pengen lihat lagi katanya. Ini nih. Jadi ini sandal ayam. Oh, itu dari Jepang ya? Enggak, bukan. Ini itu mangkok. Kayak di mangkok bakso. Bentar. Jadi lebih ke sendal gitu. Yang udah pada tua, yang punya penyakit rematik nih pakai ini. Iya. Oh, berarti lu udah punya brand juga ya? Khusus sendal tapi? Iya, soalnya kalau jualan barang umum yang pabrikan, susah Om, pasti akhirnya perang harga juga. Oh. Oke. Sama ini Om, gue sekarang lagi ngembangin produk-produk sepeda Om. Oh, sepeda ya? Nah itu, gue punya produk sendiri sekarang di jersey sepeda, Cyclone namanya. Oh, baju. Baru kemarin sih jadi nih, baru besok mungkin gue upload. Tinggal produksi gitu ya? Jadi gue punya kenalan konveksi, gue punya desain, gue punya brand, Cyclone tadi, terus akhirnya diproduksi. Kan sekarang sepeda lagi rame banget nih Om. Betul. Gitu. Terus kan gue juga punya komunitas di luar BL juga kan, komunitas sepeda-sepeda MTB kayak gitu-gitu. Ya setiap gue pakai bajunya, mereka nanya beli di mana kayak gitu sih. Makanya gue sekarang kayak nyiapin. Emang kalau jiwa pengusaha gitu ya? Iya. Memanfaatkan segalanya lah. Pokoknya jangan kasih. Iya betul. Kalau nggak kayak gitu, aduh Om. Susah ya. Oke. Itu tadi ya. Pertanyaan ketiga nih, gue pengen tanya. Lu kan pasti udah lama nih ya, udah lebih, Kumkum juga lebih dari 4 tahun ya kan ya? 2015 Om. Iya berarti 5 tahun lah. Itu 2015 jomblo tuh Om. Kalau jomblo ya Allah, dari lahir Om. Oh dari lahir, Masya Allah. Lanjut, sorry. Gue pengen tahu nih, karena kan gue sendiri juga punya pengalaman. Menurut kalian pengalaman paling lucu selama jualan online apa?
paling lucu nggak bisa dilupakan? Pernah flash deal, gue ikut flash deal di Bukalapak. Ah. Gue pernah ikut flash deal Bukalapak. Jadi masuk tuh barangnya. Terus gue udah order ke supplier. Ah. Nah, sehari setelah gue order itu tayang tuh Om. Nah, Oke. itu flash deal lagi kenceng-kencengnya tuh. Oh, yang awal-awal dulu Kalau ya? nggak salah. Nah, awal-awal. Oh. Nah, si udah laku, besoknya lusa, gua aneh nih resiko kenapa nggak keluar nih dari supplier gua gitu ya. Oh, itu lu masih dropship? Akhirnya gua dapet WA. Enggak, udah full itu gua, udah full. Udah full stok barang? Stok, gua udah stok. Lah kok minta resi dari supplier gimana sih? Ya kan gua kirim dari supplier ke gudang gua, Om. Oh, lu Stoknya masih ke order gudang gua. barang, gua kira lu. Iya, Terus ke gudang gua. Jadi lusanya gua dapat kabar dari supplier gua, barangnya habis dong. 60 transaksi habis. Nah, 60 biji, dia baru ngabarin 2 hari. Si siapa namanya? Si barangnya ini udah laku 60 orderan gua dapet tuh, Pak. oh 60. Ya udah, gue inget banget tuh dulu gue tulis di gue suruh karyawan gue tulis di kertas, mohon maaf, gue kayak kartu maaf gitu. Terus lu kirim gitu? Kartu maaf, itu deket-deket lebaran. Gue inget banget tuh deket-deket lebaran, gue kasih kartu lebaran, Pak, 60. Oh, di dalamnya ada duitnya Kartu gitu. lebaran. Iya, gue kasih, apa sih dulu tuh ya? Kalau nggak salah gue punya peci, Oke. punya barang. Kalau nggak salah tuh yang 60 itu ini Om, apa ya? Gue lupa deh. Kayak tip mobil gitu loh, tip mobil tahu kan? Ah. Nah, tip mobil yang murah-murah gitu, yang harga 100.000 berapa gitu ya itu. Akhirnya gue kartu lebaran, mohon maaf lahir batin, sama peci Om, peci rajut, harga 2.000 itu gue kasih. Terus kalau ya itu kalau transaksi udah sukses gue minta balikin semua. Balikin apa itu maksudnya? Balik dana. Oh, balikin ke Nah, pembelinya. ke pembelinya, yaitu Jadi lu peci rugi. dan segalanya gratis. Hah? Jadi lu rugi di peci itu ya untuk permintaan maaf gitu lah ya. Ya mau gimana lagi? Iya iya. Mau gimana lagi? Berarti itu udah sekalinya itu pertama-tama dapat transaksi banyak gitu. Apa Gue baru 3 kali ikut flash deal Om. Yang ketiga itu gue ketemuan tuh. Nah, kalau Om Gungkum gimana? Loh, ini formasinya kok bisa Kalau pindah aku gini? mah, kalau aku apa ya bingung Om. Hah? Nggak kan kalau aku kan jualan bumbu, Nah, kebutuhan perempuan lah ya di dapur. nah. Sering dipanggil sis aja. Sis, padahal berewokan. Iya gue juga dulu pernah gitu waktu jualan lipstick sama baju emang kayak gitu manggilnya sis nggak enak banget sih. Iya. Tapi lu Makanya jualan kalau sekarang mau perempuan mau cowok, kalau dibalas sama saya tuh pakai Om. Hah? Biar tahu kalau saya itu Om. Oh. Gila. Ready bro gitu ya. Dia bilang Ready bro. om jomblo gitu. Blow. Ready Oh, bro. Berarti kalau Terus kan kalau Hmm. jualan makroni kan Om, jualan makroni, saya kan jualan yang mentahnya. Karena banyak yang nanya gimana cara gorengnya, saya buatin tuh di YouTube. Oh. Ada yang ngikutin tutorial di YouTube, terus ternyata dia gosong goreng makroninya. Marah-marah Om, neror tengah malam terus dia nge-WA. Oh, gara-gara Ampun itu. gara-gara ngikutin video di YouTube, terus gosong. Gosong. Lu diteleponin. Emang aku nggak bisa goreng makroni Om, itu cuman sotoy aja. Tapi viewernya paling banyak di YouTubeku Om. Makroni itu ya. Yang dislike, itu yang lah dislike banyak makroni. nggak yang dislike? Biasanya ya kayak gitu ya. Maksudnya kalau viewer banyak tuh kalau di YouTube ya, yang apa ya? Yang justru yang sering kita temuin di kehidupan malah viewernya banyak. Iya. Lucu gitu kan. Kadang-kadang gue juga nggak ngerti gitu tapi is work. Nggak Oke. ada lagi. Nih, Itu sih kalau gua. oke. Gas, lo ada pertanyaan nggak? Kayaknya gua pikir tidur lo tadi. Enggak.
Nih, fase terberat selama berjualan online. Pernah ngalamin nggak? Om Kumkum coba Om. Ada sih. Yang lo sampai Apa benar-benar akhirnya udahlah gue mau tinggalin gitu. Iya, kayaknya tidak ada, masih mau jalani susah. Ya ada lah pasti. Tapi ya itu yang tadi Om. Aku tuh kalau lagi turun Om, malahan makin semangat Om. Oh. Makin semangat. Jadi gak ada fase yang terlalu didalamin lah kesedihannya gitu. Jadi benar-benar ya nikmati aja gitu ya. Iya dinikmati. Malahan pernah kok 1 bulan gak dapat orderan sama sekali. 1 bulan? 1 bulan. Itu waktu awal-awal Ada. atau memang Ada kali tapi nggak lo buka. Gimana sih? Nggak ada. Kan emang saya tutup mau fokus skripsi. Oh. Kan hidup itu harus ada yang dipilih Om. Iya. Ya, Kuliah mau diberisin dulu, ya kita jualan tinggalin dulu. Iya. nasib juga Om. Ini orangnya nasib sama yang berdua ini lah. Si Bagas juga dulu gitu, dia sempat hilang 1 tahun karena nggak lulus kuliah kan. Akhirnya dia nggak jualan 1 tahun tuh. Wah lama banget 1 tahun. Iya. Ya, memperbaiki nilai Om. Oh, untungnya masih sendiri ya. Iya. Lu setahun nggak jualan, penghasilan lu dari online. Hal yang pertama lu tuh disuruh itu ya, lu tidur di luar bro. Mana kita di sini kan merantau. Aduh. Oh berarti, Nah, curhat. tapi Curhat kalau dia. gue lihat Kumkum berarti santai banget hidupnya dia ya. Santai Om. Mencoba menikmati Om. Meskipun sedih. Iya sedih padahal. Apalagi masalah jodoh. Aduh. Nah, kalau lu gimana Om Kiki? Lu pernah Kalau nggak gua jujur aja Om, sampai jujur aja. nangis-nangis? 6 tahun gua jualan, 6 Hmm. tahun gua jualan di online. Ya 3 bulan inilah. Baru 3 ini bulan malah. ini, 3 bulan. Ya, maksudnya kalau turun-turun biasa ya wajar lah Om ya. Cuma ya gitu 3 bulan inilah yang gua memang ngerasa ya yang namanya orang loncat kan harus jongkok dulu Om ya. Orang loncat, iya. Nah, ini titik terendah gua ngejongkoknya nih. Tapi gue lihat lu santai-santai aja, lu sepedaan kemana-mana gitu, kayak nggak ada beban gitu. Ya, kalau nggak kayak gitu beban nambah Om. Beban nambah, gua nggak bisa mikir. Gua harus, justru kalau dengan sepedaan gua kenal dengan orang banyak. Gua harus mikir mau ngapain, gua tahu. Ya kayak kemarin kan gua kepikiran malah bikin baju jersey sepeda ya. Oke. Ya gara-gara gue ngobrol sama salah satu teman juga komunitas, dia konveksi, gue ketemu lagi cara-cara ya, gue harus cari cara Om gimana caranya gue biar nggak pusing, nggak, ya benar kata Kukum tadi ya harus dimatiin. Kalau jujur kalau kita ngeluh Allah nggak seneng kan. Karena gini, Bahaya sih. kenapa gua tanya kayak gini? Ini kan karena kita udah lama jalanin ya. Nah di teman-teman kita ini banyak yang baru. Kalau gua kemarin sampai mau bikin video itu memang gua mengalami fase kedua di saat gua bener-bener down. Dalam artian down itu bukan gua mau berhenti, tapi ngerasa ya itu tadi jenuh, terus kayaknya memang bisnis online ini sudah tidak bisa diharapkan untuk jangka panjang. Sempat berpikir seperti itu. Makanya gue bilang masuk ke fase kedua gitu. Tapi ya itu tadi, kalau gue hampir sama kayak lu berdua deh. Gue lebih sibuk mungkin nyari kegiatan baru kayak belajar ngedit video, terus ngulik-ngulik apalah pokoknya yang akhirnya gue menyibukkan diri, menyenangkan diri sendiri gitu ya kan. Mungkin kalian berdua juga kayaknya jenuh banget sih, kerja ketemu tembok lagi berapa tahun. Jadi kan ketika ketemu temen itu rasanya kayak gimana gitu, ada. Dan memang kalau nggak salah Pak Ustadz, silaturahmi itu benar-benar memang dahsyat ya. Oh benar Om. Benar ya. Benar Om. Jadi Benar Om. kita Ya 3 bulan ini nggak ada kopdar itu benar bikin gua gila ya, gue nggak kopdar gitu loh. 3 bulan gue nggak ngapa-ngapain. Maksudnya gue biasanya kalau setiap bulan ada kopdar tuh
semangat gue tadi 80% jadi 100% lagi. Yang tadi 70% jadi 100%. Makanya kopdarnya bener-bener deh ngebantu banget. Tapi sekarang karena memang keterbatasan Om ya. Iya betul. Ya udah mau gimana gitu. Karena kalau dengan Zoom kayak gini pun juga kan beda ya rasanya kalau kita ngobrol santai. Karena dengan kopdar atau kita ketemu sama teman-teman itu ada aja gitu, pulang itu ada aura positif ya. Ya. Benar nggak sih? Benar banget tuh. Oh, ternyata dia jualan kayak gini. Ih, gila laku loh. Misalnya kayak gitu. Oh, ternyata yang dulu pernah kita lakukan karena kita udah kebanyakan trik nih ya misalnya. Sampai trik-trik yang lama lupa gitu loh. Benar nggak sih gitu? Gue sering ngerasa gitu sih. Gini maksudnya kita tuh udah kayak kalau orang sepedaan ya, udah sering, kita tuh udah ketemu banyak rumput gede-gede, jadi udah nggak kelihatan jalan lagi gitu. Udah saking nggak kelihatannya, nah kita tuh perlu cari jalan lagi. Sebenarnya kalau kopdar tuh kayak gitu sebenarnya. Udah kanan kiri, pikiran sana sini, pengen kayak gitu, ketemu satu orang lagi, dia lagi naik-naiknya, lo kok bisa kayak gini? Jadi kayak disatuin lagi gitu loh semuanya. Jadi refresh gitu. Di refresh ya. Yang tadi udah ke kanan, udah ke kiri, dilurusin lagi tuh gitu loh. Dapat Om. Tapi kalau kita ngomong kopdar kan ngumpul, kalau kopdar kan identik dengan Bukalapak ya. Tapi kan kalau di tempat lu ada kayak Shopee, Tokopedia, Lazada gitu nggak sih? Ada Om. Ada. Tapi orangnya itu juga nggak sih? Atau beda? Orangnya gitu aja. orangnya itu juga kan? Tapi Om, kalau saya kan jomblo nih. Kalau saya jomblo, kalau di Shopee justru kebanyakan orang-orang baru perempuan. Jadi kalau Shopee saya lebih semangat. Kalau Bukalapak om-om semua. Ketemu ibu-ibu, si Iya benar. Ketemu si Rudi, ketemu sama. Iya benar. Itu benar. Iya. Banyak ukti emang, banyak ukti kalau kata dia. Banyak. Kalau yang banyak banget. Ya gua sekilas aja sih tahu dari teman-teman memang dan lihat di beberapa grup memang ya orangnya itu aja. Iya. Dan mereka pentolannya ya itu aja, muter aja kayak gitu kan. Justru pentolan di komunitas Bukalapak ya kayak di Shopee-nya dia jadi ketuanya gitu loh. Nah, betul. Pentolannya gitu. Iya benar, makanya jadi kayaknya pelopor komunitas di marketplace itu kayaknya Bukalapak Om. Ya, menurut gua untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Memang iya sih dari walaupun orang-orang di Bukalapaknya yang ininya udah mulai berganti. ya kan kalau menurut sudahlah. Kalau menurut gua gini, jadi setiap orang itu ada masanya ya kan. Setiap masa itu ada orangnya gitu. Begitulah. Oke, next. Ini pertanyaan paling penting sih. Ya. Jadi tolong nggak usah dijawab. Ya udah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kan gue udah ngomong nih mulai dari lu pernah down, terus gimana cara give up-nya. Ternyata memang kalau dari Kumkum kan nggak bisa panjang-panjang karena dia udah nikmatin aja udah. Mau nggak mau jatuh mau apa nikmatin aja gitu kan. Nah, sekarang gini, kira-kira kedepannya lu bakal ngapain? Atau akan bertahan semampunya membesarkan online ini, atau lu akan membatasi gue sampai umur segini atau sampai fase ini gue akan berhenti dan gue akan coba hal lain. What's next? Ya, Kumkum. Kok saya? Yang sepuh dulu atuh. Oke. Kalau aku kedepannya ya pasti pengen usaha lain dari jualan online Om. Targetku 30 tahun harus punya perusahaan sendiri yang lepas dari jualan online. Umur 30 tahun apa 30 tahun lagi? Umur 30 tahun Om, aku kan sekarang 20-an. Target lo di umur 30 tahun lu punya perusahaan. Perusahaan apa? Online? Makanya sekarang itu udah mulai punya toko offline. Punya toko offline di bahan-bahan kue sekarang. Oke. Jadi lu ekspedisi, jualan online, terus punya brand jual sendal itu, terus sekarang punya toko offline.
Enggak, kalau ekspedisi udah dimatiin dua ekspedisi Om. Sekarang tinggal pos sama wahana. Itu yang berarti yang awal-awal itu ya. Lu wahana juga ada. Dari awal kayaknya dia Ada. wahana deh. Wahana Mapos kan Banyak awal-awal. banget lo ya. Gimana? Ninja lo matiin Om. Ninja lo matiin. Ninja itu iya dimatiin soalnya Hmm. gimana ya Om? Ya gitulah Mending nanti. fokus ke jualan sih. Ya, oke. Oke, berarti tapi Ya, enggak salahnya. hmm, Salahnya itu kalau mau buka ekspedisi kita jangan ikut terjun Om. Harus dipercayain sama orang lain aja. Kalau kita ikut terjun, fokus kita dari tujuan kita jualan itu Pecah. jadi lupa. Jadi Pecah ya, gitu. pecah ya. Heeh. ya memang harusnya kalau sudah mau ekspansi ya harus siap cari orang baru dong ya kan. Kan nggak bisa semua dikerjain. Nah itu Om. Ya, karena jam terbangku masih minim, jadi merasa diri aku itu Superman Om. Avenger. Digarap semua. Oh, dikerjain semua ya. Iya, gue juga pengen tanya nih. Itu pusing banget kan kayak lu Kiki sebelum punya karyawan kan pasti transaksi sedikit masih seneng ya kan. Terus ketika transaksi banyak banget seneng tapi capek banget gitu, stres akhirnya, bener nggak sih? Senang tapi sedih kayak gitu. Iya kan, jadi kayak Iya, campur sedih. Campur sedih. sepi dikit orderan itu ya alhamdulillah gitu kan, tapi pas banyak, pas making sendiri, ngeprint sendiri ya kan, itu bener-bener gimana sih, kalau gue dulu pernah ngerasain kayak gue seorang diri gitu. Pernah nggak lo ngalamin gitu? Yang Gua 6 bulan pertama kayak gitu Om. 6 bulan. Jadi gua lepas dari dulu kan sabilpon.com gua tuh Om ya. 2 tahun 2016 baru gua mulai Hafiz Store tuh. Hafiz Store itu gua 6 bulan pertama gua kayak gitu tuh. wah, Sampai pernah satu hari, untungnya gua punya istri ya. Untungnya gua punya istri ya. Nih, gue bilang sekali lagi istri. Ya jadi ya gitu, untungnya dulu untungnya 6 bulan itu pas jalan 5 apa 6 bulan itu orderan udah mulai banyak. Kadang istri sebelum gawe dulu kan masih gawe ya, guru, sekarang udah gawe lagi kerja ya. jadi ngebantuin gitu ya. Nah cuma dari 6 bulan itu gue mikir, wah gak bisa kayak gini terus nih gitu. Kalau gue sih, kalau kerjaan tuh gue list Om dari 1 sampai 10, kira-kira mana yang bisa masih gue kerjain, yang nggak bisa baru gue tarik karyawan, yang kerjaan yang nggak bisa tadi gue kasih ke mereka gitu. Tapi dulu awalnya lu dropship ya? Apa langsung? Awalnya dropship, tapi gue sambil nyetok Om. Oh, separuh. Packing. Separuh ya? Iya 50-50 lah. 50-50. Itu dulu kenapa? Karena keterbatasan modal apa memang masih ragu-ragu? Kalau ragu-ragu nggak ada Om. Sama sekali gue jualan online tuh nggak ada yang namanya ragu-ragu. Nggak ada yang namanya nggak yakin. Dulu itu karena dropship ya. Kenapa harus dropship ya? Ya, Karena masih maksud gue kan dropship enggak, modal bukan. sih Om. Kenapa lu masih setengah-setengah antara dropship sama stok gitu loh? Apa memang keterbatasan Modal dana sih Om. atau Modal ya. modal ya? Dulu tuh modal, karena gue lepas dari Sabil, kan Sabil itu bisa dibilang modalnya unlimited ya. Sebenarnya Begitu Sabil gua itu apa mau- sih? Sabil apa sih? Sabilpon.com, Sabil Sell, Oh, yang ini ya, yang handphone itu ya, tadi ya? Hah? Yang lu pertama kali jualan handphone itu ya? Iya. Hmm. Jadi itu kan modalnya memang gue nggak ngeluarin modal sama sekali tuh. Jadi Gue menyetok apa disiapin gitu. Akhirnya gue sendiri ya gue pikir modal, kalau nggak salah tuh pertama 2016 tuh gue cuma punya duit 5 juta apa berapa ya, lupa gue. 5 juta. Ya waktu lu sempat ke rumah gue itu kan lu udah mulai jalan full stok ya? Yang rumah lo sekarang? Iya. Oh itu udah stok Om, udah Udah mulai hampir stok, 80 ya, 80-90% gue udah stok. Udah mulai Udah punya gudang. Karyawan udah ada udah gudang. langsung jadi 400 gitu kan ya? Kenapa? Karyawannya langsung jadi 400 orang gitu kan? Iya, Mantap. 400 kurangi 396. Nanti kasih emoticon orang yang Dikurangin
396. Enggak, tapi gue bangga lah lu Berempat. bisa membuka lapangan kerja buat orang lain, ya kan? Yoi, amin. Amin. Tuh. Tapi awal-awal berjualan online tuh banyak ada nggak sih? orang kok ini. Bukan. Kirain gue udah tidur. Iya, kirain gue dia tidur Ada loh. Tiba-tiba masuk Iya, aja. Awal-awal jualan tuh sebenarnya om berdua ini pernah nggak diragukan oleh temen atau apa gitu kan, kok Weh, jangan ditanya. sarjana Iya, gitu kan, pasti. kok mau Jangan ditanya. jualan. Biasanya Mertua gue aja ngeraguin, main jualan online, Pak. Dulu. Sama mertua gua juga, Om. Lu waktu apa lu, Pak? Sudah aja kagak ada. Tetangga gue aja bilang gue tuh kerjanya goib. Oh ya? Iya kan namanya kerja di rumah pakai sarung doang, pakai singlet. Emang kelihatan sih kalau bos gitu, Pak. Dipikir pelihara tuyul. Iya benar. Kenapa? Dipikir pelihara tuyul. Karena gue nggak punya baju bagus, pakai itu mulu. Beda sama lu, Ompe. Nyamar terus. Yes, pokoknya paling enak jadi kum-kum lah, dia santai hidupnya. Stay Ya, cool. santai. Hmm? Belum, Om. Kalau kata bahasa Lu santai Sunda sekarang, mah, Enggak, lu santai sekarang. Nanti kalau misalnya lu udah Uh-uh. punya pasangan, ya santai berkurang lah dikit. Ya. Ini gue bilangin aja dari sekarang nih, biar mental lu kuat. Iya. Iya emang benar, Om. Emang benar itu. Tetapi Jadi emang gimana? emang kalau hidup sendiri itu udah segini cukup gitu. Nggak ada Cukup. target yang lebih gitu. Betul. cuman kesepian juga. Tapi kesepian nggak, Om? Kalau disebut sepi ya sepi. Loh, enggak. Cuman gimana lagi? Gini loh. Lu bilang lu masih sendirian, tapi apa lu nggak mikir untuk orang tua gitu atau saudara gitu? Pernah nggak sih mereka? Justru yang bukan penghambat sih sebenarnya. Justru karena saya belum nikah itu karena kasihan sama orang tua, Om. Karena udah tua kan, takutnya kalau udah nikah kita itu lupa sama mereka gitu. Tapi itu bukan pembelaan alasan lu sampai sekarang belum nikah. Enggak. Itu pemikiran dia, Ya, pemikiran dia. itu kayaknya pembelaan. Biasanya orang tuanya beda pikiran. Orang Betul. tuanya bilang, Setuju, gua mungkin setuju. orang tuanya minta sebenarnya, cuma dia bikin pembelaan gitu. Benar. Enggak, justru Om, orang tuaku itu belum minta, cuman minta-minta itu waktu lebaran kemarin. Dia dalam hatinya lebaran kemarin keluar gitu. Tapi memang kalau kita ngomong orang tua, ya berarti lu termasuk orang yang beruntung punya orang tua yang bisa mengerti keadaan kayak gitu kan. Karena kan nggak semua orang tua bisa menerima kayak gitu. Ya makanya gue bilang lu Benar. beruntung lah, ya kan. Minta cucu. Enggak, Om. Kan orang tuaku tuh banyak ya, Om. Hah? Orang tuaku tuh banyak. Aku itu kan orang tuaku asli itu bukan di sini, di Bandung. Bandung. Yang di sini itu yang yang adopsi saya. Jadi yang adopsi saya mah santai. Berarti yang di Bandung Yang di Bandung agak canggung sama sayanya, jadi nggak nyuruh nikah juga. Oh. Soalnya ketemu itu waktu saya kelas 2 SMA baru ketemu lagi sama orang tua di Bandung. Kalau yang sekarang ini agak santai, Om ya. Iya, ya, santai banget. Ya makanya gue bilang ya beruntung lah dirimu. Oke, kalau Om Kiki gimana, Om? Lu Kalau gua umur 40 tahun gua nggak mau sibuk sama kerjaan dunia lah. Umur 40 tahun. puber kedua. 40. Ya, Puber kedua. Kedua. apa? Pubertas kedua. Puber kedua kan? Apaan? 40 tahun. Nah iya, 40 tahun kan Iya, pubertas masuk masa kedua. ke puber Ya. kedua. Jadi gue pengen ikutin Nabi lah ya, Nabi Muhammad SAW tuh umur 40 tahun udah fokusnya bukan fokus sama dunia lagi gitu. Nah, gue 40 tahun, target gue tuh masih ada kurang lebih 10 tahun lah ya. Tapi kalau jualan online gue terus jualan, pokoknya 40 tahun gue bangun fondasi. Nanti umur 40 tahun ke atas tuh mungkin bisnis gue terus jalan, tapi yang pegang bukan gue lagi gitu. Gue pengennya gitu sih. Tapi ya gitu, kalau bahasa bisnisnya passive income ya.
Ya, Masih berarti income. Jadi gue nggak kerja, gue di rumah, gue main sepeda, gue main sama anak gue. Ya gue ngurusin hal lain yang gak berkaitan dengan dunia lah. Umur 40 tahun. wah, Mudah-mudahan Allah kasih jalan, doain amin, aja ya. amin, amin. Amin ya Allah. Amin. Wah, berarti mantap juga ya targetnya. Kalau lu apaan gas target lu? Targetnya kan punya istri dulu. Kalau udah punya istri, baru punya perusahaan. Kalau Om Kumkum kan punya perusahaan dulu, nggak pengen punya istri. Pengen Om, pengen. Takut jadi Iya. doa Om. harusnya istri dulu, baru perusahaan. Ya Iya. maaf kelupaan tadi. Kelamaan jomblo. Apalagi? Gua rangkum lagi tadi. Berarti memang luar biasa. Gue sampai nggak paham nih ceritanya. Luar biasa. Ya Allah, iya dari tadi gue juga bingung, gue ngomong Luar biasa. Semoga sahabat-sahabat MP bisa mengambil hikmahnya ya dari kedua orang ini. Tapi gue jujur, gue hari ini malam ini dapat pandangan baru, yaitu tadi kalau dari Kumkum ya hidup mah santai, nikmatin aja lah ya kan, nikmatin aja. Walaupun jomblo ya. Kalau gue kan enggak. Kalau lu ya. Terus kalau dari Tapi Om, kalau gimana? terlalu santai kayak saya tuh Om, nggak punya goal yang lebih besar. Kalau orang lain kan udah kelihatan tuh hasil dari jerih payahnya. Nah, Kalau orang-orang seperti saya, ya gitu aja datar terus Om. Itulah tadi Om, fungsinya kita punya istri itu di situ. Kita keuangan ada yang ngatur, ada yang nasehatin kalau ada salah. tapi gue nggak setuju deh kalau Mohon mencerahin. gue nggak setuju kalau lu yang ngomong karena lu belum punya istri. ya Nah, bener Om. Aku mau ngomong gitu tapi nggak tega Om. Bentar deh, Kum, dari kan statement yang katanya. lu bikin tadi, lu bilang ya nggak boleh terlalu santai juga karena lu bisa ngomong itu tapi kenapa lu masih santai? Nah itu susah Om. Kalau bawaannya kayak gitu susah. Berarti Padahal memang aku tahu tuh itu salah ya Om. nah, Tapi susah. Gimana ya? Pokoknya, aduh. Itu tadi karena Itu bawaan Om. jomblo itu Om. Memang di bawaan jomblo itu emang banyak aja alasannya. Udah punya pasangan, beda. kalau gue gini, kalau kita nggak mau santai, kita nggak mau kayak gini aja. Biasanya gitu, kita bikin target baru Om. Biasanya tuh orang terlalu santai itu dia targetnya sudah habis, targetnya sudah kecapai semua. nah udah Biasanya. sukses ya. Biasanya gitu. Nah, kalau kita mau agak santai lagi, biasanya target kita tambah. Betul, Gitu sih Om. Kita kan pengusaha itu kan emang nggak dikasih target ya. betul. Emang pengusaha tuh harus bikin target sendiri sih Om. Mau untung ya tergantung kerja keras kita gitu kan ya. Kalau lo udah nikah, target lo nambah. Sekarang misalkan gue nikah, istri gue punya target tuh, anak gue punya target, anak pertama 2, anak ketiga gue punya target lagi. Jadi sekarang target gue 4, gue, istri gue, anak gue 1, anak gue yang kedua. Jadi target gue ada 4 sekarang. Lu emang anak lu 3 sekarang? Tuh, 2 dong, sama istri gue 3 kan berarti. Apa? Iya sama bini lu ya. Istri, Itu juga. Atau Oh dia karena nanti udah sukses 1 istri 2 anak dia mau nambah lagi targetnya biar dia kalau nggak jenuh gitu. itu proposal susah. jadi, Mau ngomong Jadi mau, nanti- Susah tembus bro. mau ngomong lirik-lirik dulu jadi dia. nanti di umur 40 Om Hakiki tinggal bergilir tuh. Ya Allah. Tapi Bang, gue sih saran aja ya buat Kumkum tadi bener sih. Ketika lu nggak punya target yang jelas, target yang lebih tinggi, ya lu akan santai. Memang kan kita basicnya itu the power of kepepet ya. Bener nggak sih? Kita itu lebih banyak mikir kalau lagi bener-bener kepepet gitu. Tapi kalau lagi nyaman-nyaman aja ya udah, terima gitu aja. Bener nggak sih? Iya benar. Itu bener banget. Jadi kalau gua targetnya misalnya kalau lagi penjualan nih ya udah stabil, gue punya target sendiri, gue pengen belajar apa misalnya gitu kan, editing video misalnya, atau gue mau belajar apa, itu gue bisa loh 1-2 hari gue bener-bener nggak fokus jualan, tapi bener-bener belajar untuk apa yang pengen gue cari tahu itu. Jadi setelah 2 hari itu gue udah selesai, gue merasa senang, refresh, akhirnya semangat jualan lagi. Kalau gue sih gitu. Ya sama si Hakiki bilang, ketika lu pertama
punya istri ya kita berdua ya udah targetnya nggak banyak-banyak sebulan misalnya 5 juta udah cukup karena berdua ya kan sekarang udah punya anak satu sekarang anak gua udah yang kedua udah mulai mau masuk udah SD udah ada lagi target lagi ya kan tambah lagi satu rumah dulu punya motor dulu masih berdua masih oke lah kemana-mana orang mau masih ngomong, orang mau kemana-mana ngomong bilang kok nggak beli mobil enggak lah naik motor aja bodo amat ya gitu ya. kan? Terus punya anak satu itu waktu berdua punya anak lagi satu ya kan oh masih aman nih di depan ya kan masih oke. Kena hujan anak masih kecil masih ya, oke taruh tengah gitu kan ketika nambah satu lagi motor Mio nggak cukup rasanya kayak gajah naik sirkus biasanya anak kedua bininya letuk tuh nah cocok banget tuh bonceng di mana benar nah dari situ punya target lagi kan akhirnya oh ya untuk supaya memenuhi kebutuhan keluarga bukan untuk gengsi-gengsian sih sebenarnya tapi memang tuh pembuktian bahwa kita itu mau memberikan kenyamanan buat mereka gitu. Betul. Ini kok jadi dibahas karena kalau bicara istri-istri gitu ya. Benar. Ini banyak yang gua rangkum ya kan benar-benar ya gua sendiri pribadi dapat banyak pelajaran malam ini. Semoga juga nanti teman-teman MP for Dummies juga bisa ngambil hikmahnya bukan ngambil jomblonya ya, tapi ngambil sahabat MP ngambil poin-poinnya. Gue minta dong sepatah dua kata dari kalian kasih semangat mereka buat mereka yang mau baru jualan online. Kita ngomong di sini bukan berarti kita paling oke, paling sukses, paling hebat, enggak. Di luar sana banyak. Kemarin gue ngomong sama Om V, kenapa gue yang diundang? Ada yang lebih layak lah yang lain. Gue bilang gitu, itu yang pertama. Jadi kalau ada pelajaran yang bagus silahkan diambil. Kalau memang nggak sesuai dengan sesuai dengan pikirannya, ya tolong dibuang jauh-jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, masa-masa sulit kayak gini semua pengusaha pasti ada, pasti ketemu. Ya namanya hidup juga ada naik turunnya. Mungkin di saat turunnya itu kita disuruh belajar, disuruh mikir harus mau ngapain. Tapi masalah rezeki, gue pernah dengerin satu penyampaian lah dari Ustadz. Intinya rezeki kita tuh sampai kita mati itu nggak akan berhenti. Kita mati, baru rezeki kita berhenti. Jadi jangan takut kehilangan rezeki. Kalau selama kita ada umur, insya Allah terus dibuka. Ya tinggal gimana caranya kita aja berjuang di sini. Kalau gue sih gitu, Om. Sip. Udah, ada lagi? Kalau aku sih sedikit banyaknya sama kayak Om Hakiki. Kita ini ngobrol di sini bukan yang terbaik, bukan yang terwow. Cuman ini Om Pai aja ngundang kita. Iya itu Om. Dia tuh kayak kita tuh kayak gimmick aja sebenarnya Om ya. Iya benar. Buat dites. Iya sebenarnya. Terus kalau buat yang baru-baru jualan online, perbanyak action, jangan terlalu banyak teori Om. Kalau menurut saya ya, karena nanti juga kita belajar dari kegagalan tersebut gitu. Mungkin itu aja lah. Nggak bisa bahasa formal. Kan semuanya intinya buat yang baru-baru semangat. Dari Om Kiki juga tadi bilang kalau rezeki mah nggak kemana, jadi jangan khawatir. Terus kalau dari Kom tadi, pokoknya enjoy aja, tapi tetap banyak action, jangan kebanyakan teori lah ya. Belajar sini, belajar sana, tapi nggak jalan-jalan. Ya, sekarang soalnya gini Om, seller baru, pengusaha baru itu kebanyakan ikut seminar, tapi nggak ada action. Iya, seminar. Nah itu kalau banyak ikut seminar Om, kita puyeng sendiri. Enggak, seminar itu yang mana? Seminar itu bagus ya gitu, tapi harus imbang sama actionnya. Yang pernah saya tahu seminar itu dia banyak ikut, keluar duit banyak, seminar Pemda, seminar ini apa tapi actionnya nggak ada. Oke lah kalau gitu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya kan, kalian kan orang-orang sibuk ya kan.
semoga dibalas. Karena kalau ini diambil hikmahnya sama teman-teman MP yang mau belajar, pasti kan rezekinya mengalir buat kalian juga gitu kan. Amin. Amin. Oke. Masya Allah. Semoga kita Masya bisa Allah. ketemu di episode 100 ya. Hah? Ini kan Faye kan- Halilintar. ini kan episode 1. Nanti kita ketemu lagi di episode 100 ya. Ya. Oke? Oke. Oke. Sehat-sehat Om, Kalau lancar kayak gitu. terus. Sehat-sehat semua ya. Terima kasih. Sehat.